Om Swastiastu. Ajaran Hindu sangat memuliakan yang namanya wanita. Wanita adalah simbolis keberuntungan dan kebahagiaan. Di mana wanita dihormati, dewata akan mencurahkan berkah kepada keluarga tersebut. Hal ini dinyatakan di dalam kitab suci umat Hindu, yakni Manawa Dharma Sastra. Umat Hindu juga memandang seorang wanita sebagai ibu. Di dalam kitab Niti Sastra ada 7 ibu yang pantas dihormati. Kenapa ketujuh ibu ini dihormati? Karena kesemua ini berjasa di dalam kehidupan manusia. Mereka membantu proses kehidupan dan menjalani kehidupan manusia di masa kehidupan zaman dahulu dan sampai saat ini. Lalu bagaimana kisah dari kelima wanita Hindu yang pada zaman dahulu dinyatakan berzina dan dilecehkan, bahkan kemudian dihormati dipuja oleh umat Hindu? Namun, sebelum penjelasan kami lebih lanjut, kami tim Aksara Wisdom menyarankan agar para penonton bersedia berlangganan channel kami. Bagi yang belum berlangganan, silahkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng pada video ini. Apabila video ini dianggap menarik, silahkan share video ini ke sahabat atau kerabat terdekat Anda. Sumbangsih dan kepedulian Anda akan membuat kami tim Aksara Wisdom dapat mengembangkan channel ini lebih baik ke depannya. Di dalam teks Bali yang tentunya di dalam bentuk lontar, menyebutkan 5 wanita yang patut dijadikan objek meditasi atau perenungan. Teks mengenai ini juga ada di dalam teks kuno India, hanya saja ia menyertakan Kunti sebagai wanita yang patut dipuja. Kelima wanita ini disebut dengan Pancakanya. Teks ini ditulis dalam buku oleh T. Gaurdrian dan C. Hokas dalam buku Stuti dan Stawa. Teks itu berbunyi, Ahalya Draupadi Sita Tara Mandodari Tata Pancakanyam Smarenityam Mahapatakana Sanam. Orang seharusnya bersemadi pada kelompok 5 wanita ini, Ahalya, Draupadi, Sita, Tara, dan Mandodari, maka dengan itu akan melebur dosa besar. Mari kita bahas satu persatu melalui video ini berdasarkan versi yang telah dirangkum tim Aksara Wisdom. Yang pertama adalah Ahalya. Ahalya atau sering disebut dengan Ahilya ada seorang wanita yang bersuami seorang Brahmana bernama Maharshi Gautama. Kisah Ahalya banyak diceritakan di dalam kitab Purana. Kisah yang kami sampaikan terdapat di dalam kisah Ramayana. Awalnya Ahalya diciptakan oleh Dewa Brahma sebagai wanita yang sangat cantik. Pada masa kecilnya, Ahalya dititipkan di asrama Resi Gautama. Setelah ia dewasa, ia dipinang oleh Resi Gautama dan diperistri. Tabiat dari Ahalya sangatlah baik dan berbudi baik dan memiliki kesetiaan terhadap suaminya. Seiring waktu pernikahan, dilihatlah Ahalya oleh Dewa Indra. Dikarenakan kecantikan yang luar biasa dan pancaran daya pikat Ahalya, Dewa Indra pun sangat tertarik dan tergila-gila. Saking terpikatnya Indra melakukan tipu daya dengan merubah dirinya menjadi suami Ahalya, yakni Resi Gautama. Terjadilah senggama atau hubungan badan di antara keduanya. Ahalya baru menyadari perbuatannya ini adalah kesalahan setelah Indra merubah wujud ke asalnya. Begitu sedihnya Ahalya dikarenakan situasi ini. Dikutuklah Ahalya oleh suaminya agar menjadi batu. Melalui kutukan ini, Dewi Ahalya mengalami penderitaan dan penembusan dosa yang sangat berat. Semua yang terjadi bukanlah akibat kesalahannya. Ini murni adalah kesalahan Indra yang menyamar sebagai suaminya. Hari-hari beliau dilalui dengan menjadi sebuah batu. Namun, kutukan itu tidaklah berlangsung terus-menerus. Ahalya tidak bersalah sepenuhnya dalam kejadian itu. Tentu saja Yang Maha Kuasa sangat berulas asih. Dinyatakan bahwasannya apabila datang seorang anak muda yang penuh dengan pancaran suci ketuhanan menyentuh batu itu dengan kakinya, maka kutukan itu akan selesai dan masa penembusan dosa beliau akan berakhir. Dalam jangka waktu yang cukup lama, hadirlah rombongan Resi Wiswamitra yang disertai oleh Rama dan Laksmana. Singkat cerita,
Sri Rama sebagai avatar Tuhan menyentuh batu itu dengan kaki beliau dan membebaskan Ahalya. Yang kedua adalah Draupadi, seorang wanita suci dan berpengetahuan yang memiliki keberanian, termasuk di dalam golongan Pancakanya. Beliau adalah istri dari Panca Pandawa, dan kelahiran beliau yang bukan dari rahim, melainkan dari api upacara Homa oleh ayahnya Raja Drupada. Beliau adalah tokoh wanita yang membantu di dalam proses pemusnahan kejahatan Kaurawa. Beliau memiliki 5 suami, yang mana akan bersama satu suami selama 1 tahun, dan apabila selesai sang suami akan melakukan persiarahan pesucian selama 11 bulan. Akibat dari kelahiran beliau yang suci, beliau akan selalu kembali ke perawan setelah berhubungan dengan salah satu suaminya. Akibat kekalahan Pandawa di permainan dadu, yang mana semuanya menjadi taruhan, kerajaan Pandawa sendiri dan bahkan Draupadi. Kekalahan ini tidaklah murni, melainkan tipu muslihat atau black magic dari Sang Kuning. Singkat cerita, Draupadi pun dilecehkan oleh Kaurawa di depan suaminya dan yang hadir. Beliau diseret ke dalam ruang pertemuan oleh Dursasana dan kain pakaian beliau digagahi. Akan tetapi Draupadi adalah wanita yang suci, baik hati, penuh kelembutan dan setia terhadap suami-suaminya, dan tentunya memiliki bakti yang tulus terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia, Draupadi, diselamatkan oleh perwujudan Tuhan sendiri melalui kekuatan ilahi Tuhan. Dia adalah Sri Krishna sendiri sebagai perwujudan awatara Tuhan. Yang ketiga adalah Tara. Tara adalah istri dari Wali atau Subali, Raja Wanara atau monyet di Kiskinda. Subali atau Wali adalah raja yang kuat dan sangat ganas. Ia memiliki berkah dari Dewata. Di saat pertempuran akan sanggup mengambil setengah dari kekuatan musuh. Wali bermusuhan dengan saudaranya Sugriwa akibat dari kesalahpahaman. Sugriwa memiliki watak yang baik dan sebagai pelayan setia Sri Rama, sedangkan Wali yang berwatak keras dan kaku. Di dalam sebuah pertempuran dengan para Asura, Wali dianggap telah meninggal. Maka dari itu, Tara menjadi janda. Dengan perhitungan yang luhur, akhirnya Tara dinikahkan dengan Sugriwa, saudara laki-laki Wali. Sugriwa pun diangkat menjadi raja ketika itu. Tara dikisahkan sebagai putri tabib Susena. Dalam pernikahannya dengan Wali, Tara memiliki putra bernama Anggada. Singkat cerita, Wali kembali karena dia masih selamat dari kematian. Wali sangat marah akan kejadian istrinya dianggap telah dirampas dan kerajaannya juga. Di dalam hal ini, Sugriwa tidak bermaksud demikian. Demi keselamatan kerajaan dan kembalinya kehormatan istrinya, ia mau melakukan ini. Ketika Wali menantang berperang dengan Sugriwa, Tara sangat berperan penting di sini, menasehati dan menyarankan agar tidak melakukan peperangan saudara. Akan tetapi perang tetap terjadi. Dalam hal perang, Sugriwa ditemani oleh Rama, dan sudah barang tentu di mana perwujudan Tuhan sebagai awatara berdiam di sana, kemenangan akan terjadi. Wali pun kalah dan sekarat. Kemudian ia berkata dengan menyatakan kata-kata dari Tara yang sangat benar dan agar mengikuti Sri Rama. Yang keempat adalah Sita. Sita adalah permaisuri dari Sri Rama sebagai perwujudan awatara Tuhan. Dikisahkan di dalam Ramayana bahwasannya Sita diculik oleh Raja Rahwana dikarenakan kecantikan Sita yang memikat. Sita bukanlah sembarang wanita. Beliau adalah kelahiran dari Dewi Laksmi yang ikut serta dalam proses pemusnahan kejahatan di bumi. Sita adalah putri dari Raja Janaka. Ia lahir dari bumi dan diambil oleh Raja Janaka. Rama mempersunting beliau saat memenangkan swayamwara di kerajaan Janaka. Singkat cerita, Rama dijatuhi hukuman pengasingan akibat perebutan tahta kerajaan. Semua ini adalah skema agar Bharata menjadi raja di Ayodhya. Rama dan Sita ditemani dengan Laksmana berangkat ke pengasingan. Di hutan Dandaka kemudian diculik oleh Rahwana. Kemudian Sita ditempatkan di hutan Asoka Watika di daerah kerajaan Langka. Sita adalah wanita yang setia dan baik hati. Sekalipun berkali-kali dibujuk oleh Rahwana,
Sita tetap tidak mau untuk dinikahi oleh Rahwana. Melalui perjalanan yang panjang, suami Sita yakni Rama bersama pasukan tempurnya mencari Sita dan melawan perang kerajaan Langka. Setelah kekalahan kerajaan Langka, Sita pun diajak kembali oleh Rama. Namun, keraguan mulai muncul di benak Sri Rama. Apakah istrinya Sita masih suci atau tidak? Sita pun membuktikan kesetiaan terhadap suaminya. Beliau menyatakan kesuciannya lewat api suci. Beliau menceburkan diri di tengah kobaran api yang begitu besar, namun karena pujian dan bakti beliau tidak terbakar sama sekali. Yang kelima adalah Mandodari. Mandodari adalah istri dari Raja Langka yakni Rahwana. Mandodari adalah putri dari Mayasura. Beberapa kisah menyatakan Mandodari dulunya adalah bidadari yang mendapat kutukan menjadi kodok selama 12 tahun. Setelah mengalami masa kutukan, ia berubah menjadi wanita yang cantik dan diadopsi oleh Raja Mayasura sebagai seorang anak. Rahwana mengunjungi kerajaan Mayasura dan tertarik dengan Mandodari yang kemudian menikahinya. Sifat Mandodari adalah istri yang setia dan memiliki budi yang baik. Selama masa penyekapan Sita, istri dari Rama, beliau selalu menasihati suaminya akan tindakan Rahwana karena sudah melewati batasan norma-norma ajaran suci. Yang terbaik dari kisah kehidupan Mandodari adalah beliau ikut serta dalam menjaga istri Rama yang sedang disekap. Beliau mengajak berbicara dan berusaha menghibur Sita selama di penyekapan. Karena kebaikan hati dan kasih sayang dari Mandodari, beliau termasuk kriteria di dalam wanita pancakanya. Walaupun ia dalam golongan raksasa, namun memiliki hati yang sangat mulia. Pada dasarnya di dalam kisah di atas, yang dianggap sebagai kesalahan dari wanita-wanita tersebut bukanlah kesalahan secara alami, melainkan kondisi yang ada pada saat itu, sehingga para suci dan para leluhur terdahulu mengembalikan nama baik mereka dengan menyatakan wanita-wanita suci ini pantaslah untuk dihormati. Sekian pembahasan dari kami. Kami tim Aksara Wisdom mengucapkan terima kasih atas berkenannya para sahabat penonton untuk menyaksikan video ini. Kami tim Aksara Wisdom terbebas dari propaganda mengenai sekte, ras, dan agama. Kami menghargai semua ajaran yang bersifat ketuhanan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Om Shanti 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 Om.